Saya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri. Dimanapun saudara-saudara bertugas, saudara-saudara selalu dalam pengamatan rakyat. Saudara-saudara selalu dalam penilaian rakyat. Rakyat menilai apakah perilaku Polri sesuai dengan harapan rakyat. Setiap kecerobohan apapun di lapangan, sekecil apapun, itu bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Oleh karena itu, bekerjalah dengan hati-hati, bekerjalah dengan presisi. Selamat malam, saya Fristian Grich, Anda menyaksikan Forum Fristian. Pada momentum Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia kali ini masih banyak sekali. Ini menjadi momentum untuk berefleksi. Salah satunya adalah terkait dengan kinerja, kredibilitas dari salah satu lembaga penegak hukum yaitu Polri. Pada momentum ini saya mengajak sejumlah narasumber untuk bergabung untuk bicara mengenai bersih-bersih Polri. Hari-hari ini kita pemberitaan dipenuhi dengan salah satu kasus yang melibatkan salah satu atau beberapa jenderal, beberapa pejabat atau polisi atau aparat kepolisian yang saat ini tengah diproses secara etik maupun ada yang diancam secara pidana. Kita akan bicara aspek-aspek mana saja yang harus dibersihkan dari Polri kita di momentum pada ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Saya sudah bergabung dengan sejumlah narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu yang hadir di studio. Di sebelah kanan saya ada Pak Ngasiman Joyonegoro, pengamat intelijen dan keamanan. Selamat malam Pak Ngasiman. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir di Forum Fristian. Kemudian ada Bang Julius Ibrani dari Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia PBHI. Bang Ijul, terima kasih sudah hadir di Forum Fristian. Terima kasih sudah diundang, Mbak. Tidak hanya kita bertiga, ya. Ada narasumber lain yang bergabung secara virtual. Saya sapa yang pertama adalah Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISISS. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam. Nah, kalau di layar sih sudah terlihat tampaknya ada masalah dengan audio. Saya minta tolong untuk diperbaiki sehingga audio kita bisa sangat baik. Saya sapa berikutnya ada Pak Sugeng. Sudah siap. Sudah terdengar. Selamat malam, Oke. Selamat malam. Kemudian ada Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam, Merdeka. Merdeka. Terima kasih sudah berkenan hadir. Wah, bajunya juga merah-merah nih. Kemudian ada yang kemarin ke KPK nih. Ada Bang Saur Siagian, anggota tim penegak hukum dan keadilan dari Tampak. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam, Merdeka. Masa kalah sama Pak Sugeng? Merdeka, terima kasih. Terima kasih. Pak Sugeng merdekanya itu. Keren. Terima kasih sudah mau berkumpul, kita merayakan kemerdekaan dan sama-sama berefleksi. Anda juga sudah menyaksikan di layar. Saya sapa Ibu Rohani Simanjuntak ya, keluarga Brigadir Yosua, tepatnya bibi dari Brigadir Yosua, almarhum Brigadir Yosua. Selamat malam Bu Rohani. Suara dia nggak kudengar, suara dia kudengar. Oh, suara saya tidak terdengar oleh Bu Rohani. Oke. Nanti teman-teman yang tugas di sana, teman-teman TVRI yang ada di sana akan memperbaiki audio kita. Oke, saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, Anda banyak sekali narasi yang sudah disampaikan ke publik soal ini momentum untuk bersih-bersih Polri. Ada yang harus dibenahi dari Polri, tidak sekadar atau tidak hanya kasus ini menjadi pembuka kotak Pandora bahwa ada yang harus dibenahi dari Polri. Saya mau mulai dari Anda Pak Sugeng. Pak Sugeng, apa yang harus dibenahi dan mulai dari mana kalau harus membenahi Polri? Berantas mafia dalam Polri. Mafia? Ya, saya tegas, mafia di dalam Polri. Ya, saya sudah melansir adanya mafia di dalam Polri, dan itu bisa saya pertahankan sikap saya ini. Ya, jadi kita menganalogikan kerja mafia melakukan kejahatan dengan menutupi kejahatan dengan berbagai upaya, merekayasa cerita palsu, bahkan kalau perlu membunuh, kemudian menyuap pejabat-pejabat yang terkait, mempengaruhi, kemudian membentuk kelompok jaringan ya, yang mendukung mereka. Dan ingat ya,
Mafia juga bergerak untuk kepentingan politik kekuasaan. Kekuasaan apa? Di dalam Polri. Jadi ini serius ya. Saya tidak menyampaikan ini bukan tanpa data. Ya, Pak Sugeng, kalau Anda punya data, Pak Sugeng, kalau Anda punya data, Anda mau kenapa tidak segera menggunakan data itu untuk dibuka ke publik, untuk disampaikan kepada Presiden, untuk disampaikan kepada Menko Polhukam, untuk bisa ditindaklanjuti? Saya akan sampaikan kepada Menko Polhukam yang paling penting. Saya harus berbicara langsung kepada beliau. Oke. Ya, karena beliau mempunyai satu sikap negarawan yang kuat untuk mendudukkan fungsi penegakan hukum khususnya Polri. Beliau mengawal kasus matinya Brigadir Yosua ini dengan kuat, ya. Tanpa dukungan Presiden dan juga Menko Polhukam, saya tidak yakin kasus ini bisa terbongkar walaupun 270 juta rakyat Indonesia berteriak. Jadi saya akan perlu ketemu dengan Menteri Menko Polhukam menyampaikan informasi-informasi. Kalau selama ini saya belum buka, saya hanya akan sampaikan kepada beliau. Oke. Jadi pembenahan itu adalah hanya memerlukan assessment saja, Mbak. Ya, assessment kita sudah punya tim ahli, bahkan penasihat Kapolri itu punya, akademisi kita punya. Yang tidak punya adalah political will dan ketaatan kita kepada rencana-rencana kerja secara disiplin. Ini walaupun ada assessment, penelitian, membuat postur ataupun figur Polri yang ideal, bullshit semuanya. Ya, kalau mafia di dalam Polri tidak diberantas. Dan mafia ini punya rencana juga punya mencapai kekuasaan. Ya, kekuasaan di dalam Polri. Mereka butuh dukungan besar, modal. Ya. Oke, Karena apa? mencapai sebentar Pak Sugeng, mencapai kekuasaan di dalam Polri. Anda mau katakan bahwa ini mafia yang Anda maksud ini di internal Polri atau di eksternal Polri? Akan ada kan pasti proses pergantian Kapolri. Mereka ya kelompok-kelompok ini kan akan juga berusaha naik ke atas, ya. Mereka tentu punya timnya sendiri, ya. Kemudian bagaimana supporting sistemnya, ya. Tim yang bisa dipercaya. Ini kan sesuatu yang penting yang harus diperhatikan Pak Presiden. Ini pada policy. Kita berputar terus ya dengan Polri yang 76 tahun yang selalu menjadi tanda tanya buat masyarakat. Ketika masyarakat menghadapi masalah hukum, nyaris semua masyarakat itu punya problematik traumatik ketika masalah hukum berhubungan dengan penegakan hukum dengan Polri. Ya. Nah, ini kan bagian salah satu satker saja ya Pak, tapi yang paling penting ini ya, penting sekali. Tapi itu kan kebijakannya ditentukan oleh kebijakan Kapolri. Ya. Kalau Kapolrinya kemudian punya kebijakan yang kuat, ya Pak Sigit punya kebijakan yang kuat, tapi kan di bawahnya belum tentu beres. Oke. Ya, oleh karena itu ini pesan saya ya, saya langsung kepada poinnya saja. Terima kasih. Oke, Pak Sugeng, nanti kita tanya lebih lengkap lagi soal tadi dugaan mafia karena serius sekali ketika menggunakan Anda memilih diksi mafia. Saya ke Pak Bambang. Pak Bambang, kalau diberi pertanyaan yang sama ke Anda, apa yang harus dibenahi, terus mulai dari mana dan oleh siapa? Problemnya ini adalah berkelindan ya, banyak hal terkait di kepolisian ini, mulai kultural, struktural, dan semuanya ini terjadi secara sistematis. Saya melihat seperti itu. Hegemoni di tubuh kepolisian itu sangat besar sekali. Bagaimana masyarakat yang seperti disampaikan Mas Sugeng tadi, 270 juta ini tidak berkutik untuk membenahi Polri tanpa ada political will dari pemerintah, terutama dari Presiden. Bagaimana secara sistematis peraturan-peraturan yang dibuat oleh Kapolri ini malah melindungi pelanggaran-pelanggaran di internal. Ini salah satu problem yang harus dipecahkan di tubuh kepolisian. Selain problem kultural terkait budaya militeristik, kemudian juga hedonisme di personal dan kelompok-kelompok di tubuh kepolisian ini sangat mendominasi dan mempengaruhi hampir semua lini di tubuh kepolisian. Makanya kalau ini tidak dipecahkan, kita akan
cuma berganti kelompok saja. Makanya ini harus ada sesuatu yang lebih kuat untuk membuat perubahan ini. Makanya Presiden harus turun tangan untuk memecahkan masalah ini. Jadi ketika problem penembakan ini selesai, tetapi penyelesaian penuntasan kasus ini tidak berhenti di situ saja, gitu. Ekspektasi masyarakat sudah sangat tinggi sekali terhadap bersih-bersih di internal kepolisian. Tanpa ada bersih-bersih itu, kepercayaan masyarakat pada polisian saya yakin tetap akan semakin jeblok malahan. Dan ini sangat membahayakan bagi stabilitas keamanan kita, apalagi menjelang pemilu di tahun depan seperti itu. Pak Bambang, kalau Anda bilang tadi harus ada political will dari Presiden. Konkretnya political will Presiden itu harus seperti apa? Kalau kita pakai diksi bersih-bersih atau memilih kata-kata bersih-bersih, sapu Presiden harus seperti apa? Berwujud apa menurut Anda? Ya, harus ada ketegasan ya di tubuh kepolisian gitu. Kapolri kemarin sudah ditegur oleh Presiden hampir 4 kali. Ini harus ada percepatan dalam penuntasan kasus ini. Tanpa ada percepatan, meskipun tidak menghilangkan asas kehati-hatian, masyarakat, ekspektasi masyarakat yang sangat tinggi itu akan menemui kekecewaan. Makanya ini berkejaran waktu. Kalau tidak ada tekanan dari Presiden sebagai pemberi kewenangan kepada Kapolri, saya yakin, saya pesimis bahwa kasus ini akan tuntas, setuntas-tuntasnya seperti itu. Bahasa anak sekarang karena viral, banyak diperbincangkan di media sosial, maka kemudian berpengaruh terhadap kecepatan di tangannya kasus ini. Banyak yang menilai seperti itu. Saya ke Pak Ngasiman. Pak Ngasiman, kalau diberi pertanyaan yang sama, ini apa yang harus dibenahi, mulai dari mana, oleh siapa, dan mungkin ada bisa konkret lagi gitu ya. Apa political will, konkretnya political will dari Presiden seperti apa? Terima kasih Mbak. Begini, kita melihat sudah ada 2 dasawarsa ini ya, semenjak Polri dipisahkan dari TNI, di mana pasca TAP MPR nomor 6 tahun 2000 itu kan pemisahan Polri dari TNI. Dari situ saya kira reformasi berjalan, dan situlah ada 3 aspek. Pertama adalah aspek struktural, kedua ada aspek instrumental, ketiga adalah aspek kultural. Aspek struktural saya kira sudah dipisahkan tadi, yang instrumental saya kira ada undang-undang kepolisian yang menaungi bahwasanya polisi ini di bawah Presiden dan sebagai lembaga penegak hukum yang bisa mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban di dalam negeri. Yang ketiga inilah yang harusnya dilakukan oleh institusi Polri soal aspek kultural. Reformasi di kultural yang saya kira kita melihat kalau konkretnya apa? Konkretnya ya kira memang ini adalah problem yang butuh effort yang luar biasa, di mana perilaku oknum yang selama ini menjadi realita di lapangan, di masyarakat, dan begitu juga kemarin beberapa kali di 2001 ini kan banyak tagar kalau percuma lapor polisi dan lain sebagainya. Tapi kita yakin apa yang dilakukan Kapolri termasuk juga di beberapa kasus di semenjak tahun 2001 itu dengan tagline presisi itu, di mana proses di dalam menangani kasus Joshua sendiri ini kita sudah melihat ada langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan dengan mendengar dan juga membentuk tim sus. Itu adalah bagian daripada apa yang menjadikan tim sus itu sus ya. Ya, itu adalah bagian dari perjalanan informasi yang harus dilakukan memang, dan ini memang apa yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng dan juga disampaikan oleh Bang Bambang itu adalah memang kita butuh suatu langkah yang butuh kecepatan. Jangan juga ini teman-teman media dan masyarakat juga ini berharap ini diperpanjang. Sebenarnya malam ini kan malam ulang tahun kemerdekaan. Kenapa ini kita juga membahas ini gitu loh. Ya, ini menjadi momentum untuk refleksi. Biasanya kalau orang ulang tahun, mungkin pemirsa juga ulang tahun, biasanya kita ada refleksi. Termasuk salah satunya kami menilai penting untuk membahas mengenai Polri karena kita semua sebenarnya sangat bergantung dan berharap Presiden sendiri di 5 Juli lalu ya pada hari peringatan Hari Bayangkara menyampaikan ekspektasi itu. Anda hati-hati sekali setiap
langkah dari Polri begitu dekat, karena begitu dekat dengan rakyat maka kemudian juga bisa mendegradasi kepercayaan kita terhadap Polri. Bang Ijul, Anda di salah satu media juga menyampaikan bahwa ada juga yang harus dibenahi. Anda melihat justru dari kasus Brigadir Yosua, Anda mengatakan bahwa ini membuka kotak Pandora mengenai rekayasa kasus, dugaan rekayasa kasus yang dilakukan. Mungkin ini satu dari sekian banyak yang seharusnya dibuka. Anda mengatakan itu? Kalau saya pertama, mungkin saya berpendapat ini tepat nih di hari kemerdekaan kita membahas bersih-bersih Polri. Kenapa demikian? Karena memerdekakan Polri dari hal-hal yang bukan merupakan substansi bagi penegakan hukum kepolisian itu penting. Dengan demikian hal-hal yang bersifat rekayasa, kemudian politik internal itu terhindari. Tapi saya konkretnya begini, Mbak Pristian. Ya, problem pertama itu soal regulasi. Jadi kalau kita tanya, ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah Kapolri saja? Tidak cukup. Apakah Presiden Jokowi saja? Tidak cukup. Maka harus ada DPR juga. Saya merujuk pada Undang-Undang Polri yang dibentuk sekitar 20 tahun yang lalu. Nomor 2 tahun 2022. Ya, yang kalau dari dulu kita bahas, Polri ini sesuai dengan mandat TAP MPR tahun 2000, dia fokus kepada Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Tapi kalau kita lihat DPR ketika itu menyusun Undang-Undang Polri menambahkan beberapa hal yang non substantif bahkan bersifat administratif. Misalnya? Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, itu administrasi. Di lantas ya? Pemberitahuan atau yang kita sebut tanda kutip demonstrasi, aksi unjuk rasa. Ini semua sistem administrasi, merepotkan Polri, jelas. Itu dulu satu, koalisi masyarakat pernah mencatat paling tidak ada 14 titik. Itu bukan tanggung jawab Gakumdu, kenapa ditaruh kepada Polri. Dan ini juga berpeluang pada kasus-kasus korupsi. Korlantas tahun 2012 telah membuktikan itu. Itu yang pertama. Jadi membersihkan Polri itu dari kebijakannya. DPR, Presiden, revisi Undang-Undang Polri, bersihkan sesuai dengan mandat presisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, yang paling penting adalah dalam konteks Gakumdu ini, kita fokus pada pro justisia dulu, ya. Entry point kasus kematian Brigadir Y juga dengan segala macam rekayasanya membuktikan bahwa satu, dalam perkara pro justisia ini penegakan hukum nyaris tidak ada pengawasan. Jadi kewenangan itu mutlak ada di kepolisian. Jadi bagaimana kalau di rekayasa nggak ada yang memantau, korban protes tidak ada forum juga. Kita ingat tahun 2012 nomor 14 pernah ada peraturan Kapolri. Ada forum gelar perkara. Di situ ada keluarga korban, ada pelapor, pelaku dan segala macam. Ada presentasi dari tim penyidik kasusnya yang dilaporkan ini seperti apa. Termasuk kepada pihak eksternal. Termasuk gitu ya? kepada pihak luar. Ini penting, kenapa? Pro justisia harus transparan kepada publik. Publiklah yang menjadi penerima manfaat. Tidak sampai di situ. Akibatnya apa? Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan, Mbak Pristian, bahwa kewenangan untuk mengendalikan perkara atau dominus litis itu ada di eksternal, yaitu kejaksaan. Tapi kejaksaan justru baru boleh masuk ketika seluruh penyidikan selesai dari kepolisian, dikasih kepada kejaksaan, selesai. Apakah bisa direvisi? Enggak. Hanya di situ. Karena jaksa biasanya jaksa menerima berkas. Hanya menerima berkas setelah selesai. Jadi kejanggalan-kejanggalan nggak bisa diulang lagi. Jaksa nggak bisa mem-BAP. Saya agak panjang. Ini penting. Kaitannya juga dengan pengawasan eksternal. Soal pengawasan eksternal nanti saya akan bahas usai jeda. Ya, kita akan panjang sekali soal itu karena kaitannya sampai ke Kompolnas yang juga kemudian dipertanyakan karena di awal-awal juga menyampaikan narasi yang sama kepada publik. Nanti saya kembali ke Anda, Bang Ijul, tapi saya mau sedikit ke Bang Saur karena sudah terhubung dengan kami dan nanti di paruh berikutnya dengan Bu Rohani. Sedikit saja, Bang Saur. Tujuan Anda iya sih, kita pasti terbaca lah. Tujuan Anda ke KPK adalah melaporkan ada dugaan suap. Tapi kalau dilihat kacamatanya berarti apakah ini juga seperti yang dikatakan oleh Bang Ijul, kalau di kasus ini ada rekayasa, jangan-jangan suap-suap juga ada di kasus-kasus lain. Itu yang mau Anda sampaikan, Bang Saur? Jangankan kasus istrinya aja dijual. Bayangkan untuk merekayasa sudah kebohongan itu, istri dan keluarganya saja dijual. Maksud saya apalagi uang. Nah, kita sudah melihat bagaimana pusaran uang di kasus terbunuhnya Yosua. Ada iming-iming yang diberikan kepada para pembunuh, ada 2 miliar.
kemudian juga mulai dari security di kompleks, kemudian kemarin itu kita dengar LPSK, kemudian ditawari 24 tebal sampai mereka gemetaran. Saya nggak tahu apakah penasihat Polri yang kemudian telah berhenti atau dipecat itu seperti proyeknya diberi uang tapi diterima atau ditolak. Atau kan pernah Polda Metro Jaya di Polda itu mengkondisikan beberapa lembaga termasuk LPSK dan beberapa lembaga yang lain, juga ada NGO meminta supaya putri ini kemudian ditetapkan dilindungi oleh LPSK. Nah, ini satu pusaran uang yang sangat luar biasa. Nah, karena ini sudah ada pembicaraan di masyarakat, bahkan kita sudah rame, ada ditemukan 900 miliar di bunkernya si Ferdi Sambo misalnya. Nah, saya pikir dasar itu makanya tampak segera melaporkan kepada yang berwenang, yaitu KPK. Biar tim sus, kemudian Kompolnas dan Komnas menyidiki kasus terbunuhnya Yosua, tetapi pusaran uang ini sudah sekarang ini sudah pembicaraan di publik, supaya kemudian ini jangan terlalu jauh berkembang, kemudian tampak melaporkan. Dan kami bersyukur bahwa juru bicara atau KPK telah memberi pernyataan bahwa mereka serius menindaklanjuti. Nah, hari ini saya kira karena pembicaraan ini saya kira juga supaya kita betul-betul bersih-bersih darah Yosua yang telah berdarah-darah di tangan pimpinannya. Kalau saya mengatakan di peluk pimpinannya, saya kira satu-satunya tragedi di dunia ini. Propamnya polisi membunuh, yaitu ajudannya. Jadi esek-esek sudah lupakan soal pelecehan seksual. Tetapi saya kira pusaran uang barangkali menjadi itu juga yang harus diskusi yang serius. Yang harus nanti kita bahas lebih lanjut soal dari big number ya, 900 miliar itu yang ditemukan. Kita bicara lagi nanti lebih dalam lagi, Bang Saur. Usai jeda saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rohani sudah sabar menanti untuk mendengarkan narasumber lain untuk bercerita. Tapi usai jeda saya akan berbincang dengan Anda. Saya sampai lupa untuk bilang bahwa saya sangat bangga hari ini pakai baju adat Toraja. Meskipun Pak Ngasiman bilang, aduh kita hari kemerdekaan masih bahas ini. Gak apa-apa lah ya, mau bentuk Bang Ijul setuju. Usai jeda Bu Rohani kita akan ngobrol bersama untuk tahu banyak harapan. Bagaimana tentu keluarga mengikuti betul, bagaimana proses penyelidikan dan hingga penyidikan kasus ini. Sesaat lagi di Forum Christian.